Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi pembahasan soal UKK 2025 ini ya. Sekarang sebelumnya kita sudah membahas web server ya, dan sudah bisa diakses web servernya ya. Mana ya? Nah ini ya, sudah bisa diakses web servernya. Jadi untuk sekarang kita akan membahas FTP dan SSH ya. Ini kita tandain dulu. Nah, hijau kita kerjakan ya. FTP dan SSH. Oke, jadi di sini FTP direktori utamanya adalah home/berbagi ya. Terus usernya user FTP 1, passwordnya FTP server. Lalu FTP ini dapat melakukan upload dan download pada FileZilla di PC klien. Oke, jadi harus ada aplikasi FileZilla dulu di PC klien ya. Seperti ini, ada aplikasi FileZilla. Lalu selanjutnya untuk SSH servernya di sini hanya diminta ubah port menjadi 2025 karena SSH itu port defaultnya 21 ya. 21 itu FTP. SSH itu 22 port defaultnya. Jadi selanjutnya login root usernya no. Jadi nggak bisa login root gitu ya. Jadi hanya pakai user biasa seperti itu. Oke. Kita lakukan konfigurasinya. Kita lihat modulnya sambil koreksi. Kita pertama konfigurasi FTP dulu ya, karena saya mengikuti sesuai soal aja gitu ya. DNS, web, terus FTP baru SSH. Oke, kita FTP dulu karena SSH nya di atas nih. Kita FTP dulu. Oke, setelah sudah menemukan di bagian D ya FTP, langkah pertama itu adalah install apt-get install proftpd basic ya. Oke, kita ke server, kita clear. Langkah pertama adalah apt-get update, nggak usah ya karena saya pakai DLDB. Kita langsung aja apt install proftpd. Proftpd basic. Oke, untuk Apache nya nggak perlu ya karena kita sudah install Apache di bagian web server sebelumnya. Jadi kita langsung install ini aja. Terus kita enter, kita pilih Y, kita tunggu ya. Nah, ini udah selesai instalasinya. Selanjutnya cari kata default root apa nih? Oh, ini dulu nih. Selanjutnya buka etc proftpd proftp.conf ya. Kita buka nano etc proftpd.conf, cari kata default root ya. Kita ctrl-v aja sekali, sekali lagi. Ada default root kah? Nggak ada default root ya. Coba kita ctrl-w default. Ada default root mana ya? Default root ya. Oh, ini default root nih ya. Oke. Jadi di default root ini kalian diminta untuk menghapus pagar ya. Waduh, ini salah ngotak ini di modul ya. Harusnya yang ditandain adalah ini nih. Default root seperti ini ya. Tandain default root, kita hilangkan tanda pagarnya. Selanjutnya kita hapus tanda tating nih, kita hapus. Kita ubah menjadi direktori yang akan kita buat nanti. Kalau di sini kan di modul var www.host ya, kita ikuti soal. Di soal itu direktorinya home berbagi ya. Home / berbagi. Oke ya, seperti ini home berbagi ya. Jadi ikuti soal. Kalau di modul kan dia var www.host ya, kan itu ya yang diminta. Tapi yang diminta di soal adalah home berbagi. Selanjutnya kita buat direktori ya untuk home berbagi. Ini var www.host ya, home berbagi. Jadi cara membuat direktorinya itu seperti ini ya.
mkdir home berbagi, modenya diganti ya, user add min d, kita ini buat usernya ya, user add min d buat usernya, password ini buat password user. Oke, kita coba, kita simpan dulu, Ctrl X Y, enter. Nah, pertama kita buat directory mkdir home berbagi. Oke, berbagi. Sebentar, saya kasih tahu dulu. Kita di cd home ls, kita lihat direkturnya belum ada berbagi ya, belum ada berbagi. Jadi kita buat dulu, tadi caranya adalah mkdir home berbagi, enter. Nah, kita cek lagi di home, cd home ls. Nah, baru sekarang ada tuh berbagi. Selanjutnya ubah chmod ini chmod, maksudnya ya, modenya dirubah di directory home berbagi ini menjadi 777 agar bisa diakses. Jadi 777 ini maksudnya bisa diakses oleh pemilik, grup, dan user ya. Jadi seperti ini, misalnya saya ls min l. Nah, di sini kan ada folder berbagi itu ya, berbagi. Di sini dia modenya masih WXR ini udah bisa, berarti ini udah 7 ya. XR ini baru read dan X ini nggak bisa. Jadi yang ini pemilik root, yang ini grupnya hanya bisa membaca, melihat ya, membaca aja gitu. Dan X ini nggak bisa apa-apa gitu, melihat nggak bisa, baca nggak bisa, edit nggak bisa. Kalau root kan bisa tiga-tiganya itu, edit bisa, baca bisa, dan melihat bisa. Jadi kita rubah mode ini berbagi menjadi bisa semua gitu ya. Jadi gimana caranya? Caranya adalah melakukan perintah ini, chmod 777. Kenapa 777? Itu penjelasannya agak panjang ya, mungkin bisa dicari sendiri oleh kalian. Oke, jadi kita lihat perubahannya nih. Kita chmod 777 home berbagi, enter. Kita lihat perbedaannya ya. Nah ya, jadi sebelumnya adalah WXR XR X. Nah, setelah dirubah modenya 777, dia berubah jadi WXR X nya. Jadi bisa semua gitu, bisa edit RWX gitu ya, bisa baca, bisa tulis, bisa edit, seperti itu direktorinya ya. Oke, ini sudah bisa di directory, jadi nanti kita bisa upload, bisa download gitu di klien sini pakai FileZilla ya, seperti itu. Selanjutnya kita buat user buat FTP nya ya, tapi di soal diminta ya, diminta usernya user FTP 1, password FTP server. Oke, kita buat usernya dengan perintah ini, user add min d, home berbagi berarti ya, udah bukan firewall host gitu. Oke, kita hapus dulu. Kita buat user add min d home berbagi spasi ya, user FTP 1 kalau nggak salah di soal. Di sini user FTP aja nih. Di soal user FTP 1 ya, user FTP 1, enter. Nah, udah berhasil bikin user ya. Kita lihat di sini cat, untuk melihat user bisa dilihat cat etc password. Nah, di sini tuh udah ada user FTP 1, udah ada ya. Oke, selanjutnya kita buat passwordnya untuk user FTP ini. Caranya adalah password user FTP 1, enter. Passwordnya adalah FTP server ya, FTP server, enter. FTP server, enter. Oke, sukses. Kita sudah berhasil buat usernya ya, sudah buat user dan passwordnya. Langkah terakhir itu banyak perubahan di sini ya, kalian catat tuh perubahannya tadi. Caranya kita jalankan etc init.d bisa, sistem ctl restart prof tpd bisa. Oke ya. Jadi ini restartnya sebenarnya banyak macam-macam ya, bisa sistem ctl seperti yang di modul, sistem ctl restart prof tpd,
prof.tpd. Ini bisa kalau kalian biasa pakai etc init.d bisa etc init.d prof.tpd restart seperti itu ya, bisa. Jadi bebas sih sebenarnya mau restart pakai perintah apa gitu ya. Oke, sekarang tinggal pengujiannya. Pengujiannya kita buka ini ya, IP address server file di FileZilla ya. Kita masukin di sini. Di server, user FTP-nya, passwordnya, dan portnya ya. Oke, kita coba masuk ya. Kita pastikan bisa ping dulu ya ke sini. Nah, ini bisa ping ya. Oke, kalau bisa ping berarti kita coba, kita buka FileZilla-nya. Oke, ini hostnya itu adalah IP server 200 100 nomor absen titik berapa sih? 2 ya. 2. Usernya itu ada tadi user FTP1, passwordnya FTP server, port FTP itu 21 ya, bisa dilihat di sini. Kalau kalian mau lihat port FTP itu 21 bisa dilihat di proftpd.com. Di sini ada port 21 harusnya. Nah, itu ya. Port 21. Jadi FTP itu portnya 21. Oke, kita coba connect. Yes. Oke, sukses ya, directory listing ya, berhasil apa namanya, connect ke FTP itu ya. Jadi di sini ada folder kita ya, di sini punya komputer kita, di sini punya Debian nih, di sini punya Debian ya, masih kosong ya. Coba kita bikin directory di sini di home berbagi tadi, cd home berbagi, kita buat nano contoh.txt. Ini contoh filenya ya, hanya contoh aja nih. Ini yang mau kita share nanti. Isinya apa aja lah ya. Oke, kita lihat, kita refresh lagi 21. Oke. Belum ada ya. Coba kita bikin di klien. Kita bikin dulu di klien di sini. Dokumen teks saja. Ini dokumen. Oke, kita coba salah. Kan ini. Kita coba upload ya yang tadi dokumen teks itu. Nah, ini kita upload, klik kanan, upload. Nah, dia harus di refresh ya. Oke, setelah di-upload, di Debian-nya ada tuh ya. Ini yang dari Windows, ini yang dari Debian tadi. Nah, ini kalau upload itu dari Windows ke Debian. Nah, sekarang kita download dari Debian ke sini ya. Kita download, klik kanan, download. Nah, sekarang file dari Debian ada di sini ya. File dari Windows ada di Debian. Coba kita cek di Windows. Nah, ini ada ya. Ini file dari Debian. Kita buka. Nah, isinya sama. Sekarang kita lihat file dari Windows ke Debian apakah sudah ada. Kita klik ls aja di sini, ls. Nah, sudah ada ya tuh. New text document. Oke. Berhasil ya, berarti FTP sudah jalan. Selanjutnya kita ke sini. SSH. Ya, ke SSH. Oke, untuk SSH kita install apt install OpenSSH server ya. Kita hapus dulu, clear. Apt install OpenSSH server. Enter. Kita Y. Oke, ini sudah selesai installnya. Selanjutnya kita buka etc ssh config ya di sini ya. Kita cari permit login without password ya. Kita ganti katanya menjadi di sini yes ya, salah nih ya, ke permit login root. Yes, berarti bisa login pakai root dong. Kalau gitu kita ganti, ini salah lagi ya, kalian tandain ya. Kita ganti jadi no harusnya ya, jadi no. Dan portnya diganti, kalau ini portnya masih 22 nih ya,
harusnya portnya diganti di soal itu menjadi 2025 seperti itu ya. Oke, kita buka SSH config dulu. Nano, bentar, saya clear dulu biar kelihatan. Nano etc ssh config seperti ini ya. SSH di config harusnya sih. Nah, nano etc ssh di config, enter. Nah, di sini portnya kita hilangin pagernya, kita ganti jadi 2025. Selanjutnya kita cari kata permit login without password ya. Permit login mana. Permit login without password nggak ada ya. Permit login without password. Permit login dulu. Permit root login. Ada lagi kah? Oh ini nih, permit root login. Oh, kalau di sini bukan without password, probit password ya. Kita cari lagi, ada lagi kah? Oke, nggak ada lagi, berarti yang ini ya. Ini kita hapus pagernya, permit login, lalu prohibit passwordnya kita hapus, kita ganti menjadi no ya di sini. Artinya dia nanti nggak bakal bisa login pakai root gitu ya, loginnya pakai user biasa aja gitu, untuk meremote. Oke, kita simpan. Portnya udah dirubah belum ya? Oh sudah, portnya jangan lupa nih 2025. Kita keluar, lalu kita jalankan ya sistem ctl restart ssh. Sistem ctl restart ssh, bisa juga etc init.d yang seperti STP tadi ya. Oke, sudah selesai kita restart. Selanjutnya kita coba remote. Di PC clientnya buka putih, kita masukkan IP servernya 200.100 nomor absen titik 2. Portnya 22 kalau di sini ya. Coba, harusnya nggak bisa nih port 22. Kita coba dulu port 22 ini SSH ya. Harusnya nggak bisa. Tuh. Ya. Network error, connection gagal ya. Oke, sekarang kita coba pakai yang port 2025. 200.100 nomor absen ya. 100.2 nomor absen saya 100. Portnya kita 2025. Kita open. Nah, ini kita accept ya. Nah, itu berhasil ya. Oke, berarti udah berhasil nih untuk yang SSH. Selanjutnya loginnya kalian di soal kan diminta jangan pakai root ya, user root login nggak bisa. Coba kita login pakai root, harusnya nggak bisa sih. Root passwordnya itu adalah UKK 2025. Oke, gagal ya, nggak bisa, akses ditolak tuh ya, akses di ini. Jadi kita nggak bisa login pakai root, bisanya login pakai user biasa. Coba kita lihat user. Oke, lupa password ya saya. Oke, coba jadi nggak bisa login pakai root, tadi sudah bisa. Sekarang saya ganti password dulu ya. Saya lihat user saya dulu nih. User saya itu mfirman tapi cuma lupa password. Oke, kita ganti passwordnya ya. Password mfirman. Kita ganti jadi 32 belum di enter. Kita jadi new passwordnya itu 321 enter. Oke, sekarang kita coba di Istra putihnya. Kita login IP server nomor absen titik 2, portnya 2025. Oke, kita login sebagai mfirman. Mfirman, oke. Kita enter. Passwordnya tadi yang baru itu 321. Nah, oke, bisa ya. Oke, jadi seperti itu. Kita loginnya sebagai user biasa. Nah, ini kalau sebagai user biasa dia tandanya $, tuh seperti ini ya. Jadi kalau mau masuk root tinggal kalian ketik su, terus
terus password rootnya UKK 2025. Bentar ya. Nah seperti itu. Jadi kalau root itu kan pagar dia ya, ininya tandanya pagar. Kalau yang user biasa itu tandanya $. SU ini adalah super user maksudnya. Oke, baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.